Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah diberi kenikmatan untuk bisa berjumpa di kegiatan MPLS SMPN 1 Malausma. Untuk materi kali ini Bapak akan membawakan materi wawasan wiyata mandala. Sebelum dilanjutkan, ini profil Bapak. Nama Dede Hermawan SPD, tanggal lahir Majalengka 22 Juni 1979, kemudian pendidikan S1 Pendidikan Ekonomi Universitas Siliwangi Tasikmalaya, kemudian unit kerja SMP 1 Malausma, mengajar IPS, alamat Blok Sabtu Desa Werasari. Kita lanjutkan. Ini materi tentang wawasan wiyata mandala. Yang pertama, pengertian wawasan wiyata mandala. Wawasan berarti cara meninjau atau cara memandang atau cara melihat atau cara tanggap indrawi terhadap suatu lingkungan. Kemudian yang kedua, wiyata berarti pendidikan, sedangkan mandala berarti lingkungan atau bundaran. Maka dapat disimpulkan bahwa wawasan wiyata mandala adalah cara memandang sekolah sebagai lingkungan pendidikan dan pembelajaran. Cara mewujudkan wawasan wiyata mandala. Nah, dalam wawasan wiyata mandala ada 5 komponen yang utama. Yang pertama, kepala sekolah. Yang kedua, guru. Yang ketiga, sivitas akademika atau warga sekolah. Bisa TU, penjaga, satpam, tukang kebun, dan sebagainya. Yang keempat, murid. Yang kelima, masyarakat sekitar. Yang pertama, peran kepala sekolah. Kepala sekolah berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Yang kedua, kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Yang ketiga, menyelenggarakan musyawarah, melibatkan pendidik, baik itu guru, warga sekolah, komite sekolah, dan pihak terkait lainnya. Yang keempat, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Yang kelima, mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidental atau sewaktu-waktu secara intern, artinya di antara guru, di antara wali murid ataupun siswa ataupun dengan warga sekolah lainnya. Yang keenam, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti ekstra PKS, ekstrakurikuler pramuka, PMR, paskibra, kesenian, kemudian ada marawis, dan sebagainya. Yang kedua, peran guru. Guru harus menjunjung tinggi martabat dan citranya, baik sikap dan tingkah lakunya. Yang kedua, menjadi tauladan di masyarakat. Yang ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Keempat, digugu dan ditiru, serta dipercaya baik oleh diri sendiri maupun oleh warga sekolah. Yang ketiga, peran sivitas akademika atau warga sekolah. Tata usaha
harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses mengajar atau proses belajar mengajar di sekolah. Yang kedua, perangkat sekolah yang lain seperti satpam, tukang kebun, guru piket, ataupun yang lainnya harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan sekolah. Yang berikutnya, peranan murid. Murid harus mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah. Yang kedua, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain. Ketiga, hormat dan sopan kepada teman. Keempat, belajar yang tekun. Kelima, menyelesaikan tugas yang diberikan guru. Keenam, menjaga nama baik keluarga dan sekolah dimanapun berada. Menjauhi narkoba. Menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar. Yang berikutnya, menjaga keamanan sekolah. Yang berikutnya, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, ataupun kepala sekolah. Yang berikutnya, memelihara lingkungan sekolah. Peranan masyarakat. Masyarakat harus mendukung program dan kebijakan sekolah dalam rangka kemajuan proses belajar mengajar. Yang kedua, memberi saran dalam kemajuan proses belajar mengajar. Ketiga, ikut menjaga keamanan lingkungan sekolah. Sekarang kita lanjutkan. Penggunaan sekolah. Sebagai lembaga pendidikan, maka sekolah tidak boleh digunakan untuk yang pertama, promosi atau menjual produk yang tidak ada hubungannya dengan pendidikan. Yang kedua, tempat penyebaran aliran sesat atau penyebaran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Sekolah, yang ketiga, tidak boleh melaksanakan propaganda politik atau berkampanye. Keempat, sekolah tidak boleh digunakan untuk syuting film atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah setempat. Kelima, kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perselisihan sehingga suasana sekolah menjadi tidak kondusif. Sekian pemaparan materi dari Bapak, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.